Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik mikroba sebagai bahan industri. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih mengenai apa itu sumber daya genetik mikroba. Sumber daya genetik mikroba atau microbial genetic resource merupakan material genetik yang berasal dari mikroba, baik berupa organisme maupun bagian-bagiannya, populasinya, atau komponen biotik ekosistem lain yang membawa unit fungsional pewarisan dan memiliki nilai nyata dan potensial untuk kemanusiaan. Definisi ini tidak hanya mencakup material genetik yang terkandung dalam satu jenis organisme tertentu saja, namun juga mencakup kumpulan material genetik dalam satu komunitas. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik yang tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia, sehingga para ahli menyebutkan bahwa Indonesia merupakan kawasan mega biodiversity. Keanekaragaman tersebut bukan hanya pada tumbuhan dan hewan saja loh, melainkan juga pada mikrobanya. Hal ini terbukti sebanyak 1939 jenis mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi isolat mikroba pada salah satu kultur collection di Indonesia. Hasil penelitian eksplorasi biosprepeksi di Indonesia, mikroba tersebut terdiri atas 901 kelompok bakteri, 529 kapang, 348 hamir, 25 mikroalga, dan 136 actinomycetes. Koleksi mikroba tersebut diisolasi dari berbagai lingkungan di alam seperti tanah, makanan, sampel klinis hewan, dan juga tumbuhan. Kekayaan sumber daya genetik mikroba Indonesia yang terungkap masih sangat terbatas, dan kebanyakan penggalian potensinya hanya pada kelompok flora dan fauna saja. Sementara itu, kekayaan sumber daya genetik mikroba masih sangat sedikit yang diketahui. Padahal, sumber daya genetik mikroba memiliki potensi yang jauh lebih besar dalam pengembangan industri untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi pemanfaatan sumber daya genetik mikroba sebagai bahan industri. Mikroba memiliki sifat dan karakter unik yang berperan dalam proses-proses produksi. Dalam proses pengembangan industri, baik industri pangan, farmasi, dan kosmetik, mikroba dianggap lebih menguntungkan karena sifat-sifat bawaannya yang luar biasa. Banyak potensi yang belum tergali yang berguna bagi peningkatan suatu produk dan pengembangan produk dalam industri. Beberapa di antaranya adalah Rhizopus oligosporus, Aspergillus awamori, dan bakteri asam laktat. Rhizopus oligosporus. Pemanfaatan kapang Rhizopus oligosporus biasa kita jumpai pada fermentasi substrat seperti dalam pembuatan tempe, tauco, dan produk sejenisnya. Rhizopus oligosporus memiliki sistem enzim kompleks yang dapat tumbuh di berbagai macam substrat. Beberapa potensinya yaitu menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi pati mentah. Karakter ini sangat ideal untuk pengembangan lebih lanjut proses enzimatis pada industri. Rhizopus oligosporus mampu mendetoksifikasi bungkil lobak. Kemampuan ini mampu meningkatkan nilai gizi makanan red set. Rhizopus oligosporus dapat menghasilkan antibiotik yang sangat aktif terhadap bakteri Bacillus. Antibiotik ini sangat stabil dalam suhu dan pH yang tinggi. Potensi yang terakhir yaitu Rhizopus oligosporus berperan dalam biosintesis gamma aminobutirat dalam produksi obat yang mampu menginduksi efek hipotensi, diuretik, dan pengobatan epilepsi. Selanjutnya adalah potensi pemanfaatan Aspergillus awamori KT11. Aspergillus awamori KT11 merupakan salah satu koleksi kapang pusat penelitian bioteknologi LIPI yang potensial menghasilkan amilase. Amilase dapat diaplikasikan dalam industri biofarmasi serta industri berbasis makanan dan pati. Amilase dari sumber jamur, terutama Aspergillus sp, telah mendapat perhatian lebih karena amilase diekstraksi dari sumber jamur lebih dapat diterima dan dianggap aman. Aplikasi amilase kompleks dari Aspergillus awamori KT11 mampu menghidrolisis pati ubi kayu dan talas menjadi gula cair. Gula cair mulai banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman
karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain tidak mengkristal, lebih mudah diproses karena lebih mudah larut, dan lebih praktis. Ada dua cara untuk menghidrolisis pati menjadi gula, yaitu dengan cara kimiawi dan enzimatik. Metode enzimatik lebih dipilih karena produk yang dihasilkan lebih baik, juga lebih aman untuk dikonsumsi. Bakteri asam asetat terdiri dari kelompok gram negatif aerob dan bakteri berbentuk batang yang mengoksidasi alkohol secara tidak sempurna, menyebabkan akumulasi asam organik sebagai produk akhir. Dan menggunakan etanol sebagai substrat, bakteri ini menghasilkan asam asetat. Mereka dapat ditemukan dalam cuka fermentor, bahan penyedap dalam salad, dan sebagai pengawet. Sejumlah aplikasi industri bakteri asam asetat juga telah ditentukan, termasuk produk asam glukonat, antioksidan, dan produksi L-sorbose yang penting perantara dalam sintesis kimia vitamin C, dihidroksiaseton, bahan utama bahan penyamak kulit, produksi selulosa yang secara luas digunakan dalam industri film. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk memanfaatkan sumber daya genetik mikroba di bidang industri, yakni masih terbatasnya industri yang memanfaatkan potensi mikroba di Indonesia. Industri di bidang mikroba di Indonesia masih tergolong rendah. Produk-produk seperti farmasi, makanan, dan kosmetik kebanyakan menggunakan mikroba yang diimpor dari luar negeri. Hal ini menyebabkan proses pengembangan mikroba di Indonesia sedikit lebih lambat dibanding dengan negara maju. Negara-negara maju telah mampu memanfaatkan keanekaragaman hayati melalui akses terhadap kekayaan hayati kita, sekalipun aksesnya terbatas per negeri. Tetapi, dengan teknologi yang dikuasainya, mereka dapat mengembangkan industri berbasis keanekaragaman hayati atau biobased industri dengan sangat pesat. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya SDM dan fasilitas yang belum memadai. Pemanfaatan sumber daya mikroba dalam bidang industri erat kaitannya dengan laboratorium dan segala fasilitasnya. Namun, di Indonesia masih sangat terbatas fasilitas tersebut. Produk industri yang menggunakan bahan mikroba membutuhkan uji klinis yang memerlukan fasilitas yang memadai untuk menjaga kualitasnya serta keamanannya. Selain itu, tenaga peneliti mikroba di Indonesia juga belum terlalu banyak. Pengetahuan mengenai mikroba belum masuk ke dalam kurikulum dasar sekolah, sehingga banyak masyarakat yang merasa asing atau tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini berpengaruh pada jumlah peneliti yang menjadi sedikit. Jumlah peneliti yang terbatas ini memengaruhi proses pengembangan mikroba. Selanjutnya ada timpang tindih kelembagaan. Pengurusan izin dan SK yang masih sulit juga menjadi tantangan. Belum adanya sinkronasi data menyebabkan adanya timpang tindih informasi mengenai data pemanfaatan mikroba, apalagi pemanfaatan mikroba yang tergolong baru, sehingga memungkinkan adanya double claim antara perusahaan industri satu dengan yang lainnya. Selain itu, masih ada timpang tindih lembaga yang menaungi pengembangan sumber daya mikroba, yang menyebabkan proses pengembangannya menjadi rumit. Dalam hal pengelolaan sumber daya genetik mikroba di Indonesia, dapat dilakukan di Indonesian Culture Collection atau INACH dan BIBALITVET, Balai Penelitian Veteriner, yang merupakan satu-satunya institusi bidang veteriner yang mempunyai unit koleksi mikroba yang disebut BIBALITVET Culture Collection atau disingkat dengan BCC. Unit ini bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya genetik mikroba yang ada di balai. Langkah pertama yang dilakukan yaitu eksplorasi, yakni melakukan pelacakan atau penjelajahan dengan tujuan mengumpulkan dan meneliti jenis plasma nutfah tertentu, sehingga tidak mengalami kepunahan. Eksplorasi ini dilakukan di awal sebelum kegiatan konservasi. Langkah kedua yaitu konservasi, baik konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ mengacu pada pelestarian spesies mikroba di habitat alaminya karena banyak mikroorganisme yang tidak dapat dibudidayakan. Konservasi ini dilakukan dengan pelestarian ekosistem, spesies, dan populasi yang berkelanjutan. Sedangkan konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya dengan memindahkan suatu jenis organisme ke lingkungan tertentu atau tempat khusus untuk memelihara organisme tersebut. Beberapa metode yang digunakan pada konservasi ex situ yaitu kriopreservasi, membakukan pada suhu rendah, dan liofilisasi atau freeze drying. Tahap selanjutnya, dokumentasi mikroba koleksi BCC atau INACH di dalam sistem pangkalan data yang terdapat beberapa informasi penting yang wajib dilampirkan. Tahap terakhir yaitu pendistribusian sumber daya genetik mikroba yang berdasarkan undang-undang.
Koleksi mikroba Belitvet mempunyai tingkat bahaya di dalam penanganannya, maka diperlukan kehati-hatian di dalam pengeluaran atau pendistribusiannya. Di Indonesia, terdapat Material Transfer Agreement atau MTA yang berisi prosedur pengelolaan sumber daya genetik mikroba. Peraturan pemanfaatan sumber daya genetik mikroba dalam bidang industri. Pemanfaatan sumber daya genetik mikroba diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 13 tentang pengelolaan sumber daya genetik lokal. Disebutkan bahwa benih jasad rendik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan atau industri biomedik veteriner. Biomedik merupakan penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, berusaha untuk meningkatkan perlindungan kepada inventor dan masyarakat bagi kepentingan nasional agar dapat mendorong paten pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional. Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya dengan dibuat UU Nomor 11 Tahun 2013. Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati atau biopiresi. Sumber daya genetik mikroba di Indonesia merupakan salah satu aset negara yang memegang peranan yang luar biasa di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang industri. Semakin besar sumber daya genetik yang ada, maka akan semakin mudah dan tinggi pula hasil penemuannya. Besarnya sumber daya genetik mikroba Indonesia menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat mengenali jenis, potensi, serta manfaat sumber daya genetik mikroba yang ada.